Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ataya dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan membahas soal PS Fisika kelas 11 semester 1. Untuk soal pertama, di sini yang ditanya adalah tegangan tali P. Maka kita bisa menggunakan rumus T1 per sin alfa 1 sama dengan T2 per sin alfa 2 sama dengan T3 per sin alfa 3. Di sini T1 kita anggap P. Kemudian karena di sini hanya ditanyakan T1 dan tidak ditanyakan T2, maka kita tidak menggunakan T2. Jadi rumusnya adalah ini. Kita tulis ulang. Jadi TP per. Nah, bagaimana mencari alfa 1? Untuk mencari alfa 1 kita bisa lihat garis P itu sampai sini. Nah, karena ini 45 derajat, maka ini juga 45 derajat. Karena ini siku-siku, jadi ini adalah 90 derajat. Maka alfa 1 adalah 135 derajat. Di sini T3-nya kita tahu adalah 300 Newton. Dan untuk alfa 3, kita bisa lihat garisnya itu sampai sini dan membentuk suatu segitiga. Nah, kita tahu bahwa total sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut yang kita cari kita anggap X. Maka X ditambah 45 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 90 pindah 2, jadi X tambah 45 sama dengan 90 derajat. Karena 180 dikurangi 90. Kemudian X sama dengan 90 kurangi 45 itu 45 derajat. Jadi X adalah 45 derajat. Dan karena ini siku-siku, jadi 90 derajat. Maka alfa 3 itu adalah 135 derajat. Dalam desimal, sin 135 derajat adalah 0,7. Jika kita sekali silang, jadinya TP sama dengan 300 dikali 0,7 per 0,7. Di sini karena angkanya sama, jadi bisa kita coret. Dan akhirnya hasilnya adalah 300 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal kedua, di sini diketahui ada 4 buah pegas identik dengan konstan pegas K, disusun seperti gambar berikut. Nah, yang ditanya adalah konstan pegas sistem gabungan. Jadi yang ditanya adalah konstan pegas total. Jika kita susun ulang pegasnya, maka sebelum itu kita namakan dulu. Di sini K1, kemudian ini K2, ini K3, dan ini K4. Jika kita susun ulang pegasnya, maka jadi begini. Ini adalah K1 dan ini adalah KP, konstan paralel, karena K2 dan K3 adalah paralel, dan K4. Pertama kita cari KP-nya dulu. Dan untuk mencari KP itu tinggal ditambah K2 ditambah K3. Karena diketahui pegasnya itu identik konstan pegas K, jadi K2 dan K3 adalah K. Maka K tambah K. Jadi KP-nya itu adalah 2K. Jika kita sudah mengetahui KP, maka kita bisa langsung ke mencari KT. Rumusnya adalah 1 per KT sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per KP ditambah 1 per K4. Di sini K1 adalah K dan KP seperti kita sudah ketahui adalah 2K dan K4 adalah K juga. Nah, untuk penambahan pecahan seperti ini, kita samakan penyebutnya dulu.
Di sini saya menyamakan penyebutnya menjadi 2K. Dua K dibagi K adalah 2 dikali 1 jadi 2. 2K dibagi 2K adalah 1 dikali 1 jadi 1. 2K dibagi K adalah 2 dikali 1 jadi 2. Maka penjumlahannya itu jadi 5 per 2K. Jadi 1 per KT sama dengan 5 per 2K. Karena ini KT-nya masih dalam bentuk 1 per KT, maka kita harus kali silang dulu. Jadi KT sama dengan 2K per 5 atau 2 per 5K. Jadi jawabannya adalah B. Untuk soal selanjutnya di sini ada sebuah kurva. Nah, dari kurva tersebut kita bisa mengetahui bahwa F adalah 20 Newton dan delta X adalah 40 cm. Jika kita rubah ke meter jadi 0,4 meter. Nah, yang ditanya adalah konstan pegas dan energi potensial. Untuk mencari konstan pegas, kita menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Jadi K sama dengan F per delta X. F-nya itu adalah 20 dan delta X itu 0,4. Jadi K adalah 50 Newton per meter. Untuk energi potensial, kita menggunakan rumus yang 1/2 F dikali delta X. F-nya itu adalah 20 dan delta X-nya itu adalah 0,4. Di sini bisa kita coret 20 bagi 2 jadi 10. Nah, 10 kali 0,4 itu 4 Joule. Atau bisa juga 4,0 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal selanjutnya, di sini kaki kanan diisi dengan raksa massa jenis 13,6 gram per cm kubik. Kaki kiri diisi dengan zat cair yang tidak tercampur dengan raksa. Massa jenis cairan tersebut adalah, dari gambar dan dari soal kita bisa mengetahui bahwa ρ2 yang di kanan itu adalah 13,6 gram per cm kubik. Dan H2 dari gambar itu adalah 12 cm. Kemudian H1 di gambar adalah 14 cm. Di sini yang ditanya adalah massa jenis di kaki kiri ya. Jadi yang ditanya adalah ρ1. Untuk mencari ρ1, kita bisa menggunakan rumus ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. ρ1 yang kita cari dan H1 itu 14 cm, ρ2 itu 13,6 gram per cm kubik, dan H2 itu 12 cm. 14 pindah ruas, kemudian 13,6 kali 12 itu 163,2 per 14, dan 163,2 per 14 itu 11,65 gram per cm kubik. Jika kita bulatkan jadi 11,7 gram per cm kubik, maka jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal selanjutnya di sini, jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil, jadi misalnya D1 itu 2, maka D2 itu 1. Kecepatan aliran fluida pada pipa kecil adalah, maka yang ditanya itu V2. Nah, di sini dari gambar kita bisa tahu bahwa V1 adalah 4 amperes. Untuk mencari V2, kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Di sini jadi A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2.
Untuk mencari A1, di sini penumpangnya itu lingkaran. Jadi menggunakan rumus A1 sama dengan 1/4 V dikali D1 kuadrat. Nah, jadi A1 sama dengan 1/4 dikali 3,14 V dikali 2 kuadrat. Di sini 3,14 dibagi 4 itu 0,785. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, 0,785 dikali 4 itu jadinya 3,14 meter persegi. Jadi sini A1 adalah 3,14 dan V1 adalah 4. Nah, sekarang kita cari A2. Untuk mencari A2, karena penampangnya sama-sama lingkaran, jadi kita gunakan rumus yang sama, yaitu A2 sama dengan 1/4 V dikali D2 kuadrat. Jadi A2 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 1 kuadrat. Nah, karena ini 1 di kuadrat, jadi nanti hasilnya 1. Jadi tinggal 3,14 dibagi 4. Itu hasilnya 0,785 meter persegi. Jadi A2 adalah 0,785. Dan dikali V2. Kita susun ulang di sini. Jadi V2 sama dengan 3,14 kali 4 itu 12,56 dibagi 0,785 pindah ruas. Nah, 12,56 dibagi 0,785 itu 16 M/S. Jadi jawabannya adalah D. Cukup sekian pembahasan soal PS Fisika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.